teman-teman, kembali bersama saya di channel YouTube Dika Teknik. Kali ini saya ingin share ya kepada teman-teman, dimana video ini saya buat untuk request teman-teman ya, yang menginginkan bagaimana caranya menggunakan alat-alat ukur ya untuk perbaikan peralatan elektronik, yang diantaranya adalah digital multimeter. Di sini saya ada dua buah digital multimeter ya, yang beda merek dan tipe atau modelnya ya. Dan yang pertama adalah multimeter yang kecil ini. Di sini kita lihat ya, untuk modenya terdiri dari pol DC, pol AC, ohm, terus ada dioda ya, mode dioda atau buzzer, kapasitor. Nah, di sini juga ada mode temperatur ya, yang mana mode temperatur ini harus kita menggunakan thermal probe-nya, dan juga hertz yang mengukur frekuensi, dan juga di sini bisa digunakan untuk mengukur ampere ya, atau kuat arus. Namun di sini untuk ampere maksimum adalah 10 ampere ya. Oke, bagaimana untuk cara menggunakannya? Kita di sini ada beberapa komponen ya yang akan kita coba ukur dengan menggunakan multimeter ini. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran ya terhadap resistansi ya, atau resistor. Di sini saya ada 3 buah resistor yang nilainya adalah yang ini, yang rada gedean ya, ini 1500 ohm atau 1,5 kilo ohm. Yang ini 330 ohm, dan yang satu ini 270 kilo ohm. Dan untuk pengukuran secara gelang mungkin nanti akan kita bahas untuk episode selanjutnya ya. Dan di sini akan kita coba menggunakan multimeter. Di sini untuk mengukur ohmmeter kita setting ya pada mode ohm. Nah, di sini yang tipe ini otomatis ya, dari range besar mega ohm sampai ohmmeter bisa terbaca. Oke, di sini akan kita coba ukur dengan resistansi 330 ohm ya. Dengan cara kita colokan kedua probe ke masing-masing terminalnya ya. Di sini terbaca kurang lebih 325,8 ohm ya.
Oke, toleransinya masih mendekati ya. Yang nilai sebetulnya kalau kita hitung secara gelang adalah 330 ohm. Dan yang untuk 1500 ohm atau 1,5 kilo bisa kita ukur di sini. Di sini terukur 1,492 kilo ohm ya. Kalau secara gelang terukur adalah 1500 ohm atau 1,5 kilo ohm ya. Oke, sedangkan yang ini kita coba ukur 270 kilo ohm. Nah, teman-teman, di sini terukur 270,5 kilo ohm ya. Oke, ini adalah cara mengukur ya, mengukur tahanan atau resistor. Kalau di model multimeter ini adalah secara otomatis ya, tahanan bisa terukur. Beda dengan multimeter yang ini ya, ini adalah merek mekanik ya, yang udah saya sharekan juga pada teman-teman pada saat unboxing. Di sini untuk rank atau mengukur resistor, di sini tertera beberapa mode ya, diantaranya 200 ohm, 2 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm, dan 2 mega ohm ya. Dan untuk mengukur suatu tahanan yang mungkin kita sudah tahu nilainya ya, ini kita harus di atas dari nilai ini. Di sini terukur adalah 1,5 kilo ohm ya, atau 1500 ohm. Kita harus pakai mode 200 atau 20 ya, 20 kilo ohm. 2 kilo ohm juga bisa, 2 kilo ohm. Kita coba ya. Nah, di sini tidak terukur ya, karena nilainya lebih besar. Kita harus pakai 20 kilo ohm. 1.49,000 ohm. Di sini untuk pembacanya kurang lebih dengan yang merek X-Tech tadi ya, yaitu 1,49 kilo ohm. Super range. Dan yang untuk resistor dengan nilai 330, kita harus menurunkan ranknya ya, karena mungkin kalau terlalu besar tidak terbaca. Kita pakai yang 2 kilo ohm. Nah, di sini terbaca 0,326 kilo ohm atau 326 ohm ya. Dan pembacanya juga kurang lebih dengan yang merek yang X-Tech. Dan di sini yang terakhir adalah 270 kilo ohm.
kita harus putar lagi selektornya ya, tidak seperti yang ini secara otomatis. Kali ini kita harus merubah selektornya dan nilainya harus lebih besar dari nilai tahanan yang akan kita ukur. Nah, di sini kita menggunakan 2 mega ohm ya. Super range 0.271 million ohm. Di sini terukur 0,271 mega ohm atau 271 kilo ohm ya. Oke, untuk nilainya kurang lebih atau nilai pembacanya kurang lebih ya sama. Namun cara penggunaan kita harus mengorek lagi ya terhadap tahanan yang akan kita ukur, sedangkan yang ini otomatis ya, tanpa harus merubah nilai tahanan. Oke, selanjutnya kita akan coba praktekkan mengukur sebuah dioda ya. Di sini ada 2 buah dioda yang beda ampere dan salah satunya adalah LED ya, LED emitter dioda. Untuk multimeter dengan merek Xtec, di sini kita pindahkan dengan mode dioda. Dan kita coba colokkan kedua probe ke masing-masing terminalnya ya. Di sini terbaca OL ya. Dan kita coba balik. Nah, di sini menunjukkan nilai ya, 0,368. Ini menandakan bahwa dioda ini masih bagus. Oke, selanjutnya kita coba di multimeter merek mekanik. Di sini kita pakai mode dioda ya. Untuk merek mekanik ini mode dioda sama mode buzzer sudah jadi satu ya. Nah, di sini untuk pembacaan beda ya dengan yang merek Xtec tadi ya. Di sini terbaca 0,428 ya. Sedangkan yang di sini tadi 0,3. Dan kita balik. Di sini OL ya. Oke, untuk hasil pembacaan berbeda, namun untuk pengecekan sama ya. Dan kita coba dengan yang kecil, dioda yang kecil ini 0,575. Di sini juga OL ya. Kita tahu kalau yang menggunakan Xtec, nah di sini kebalikan 0,475 ya. Kalau di sini 0,5, kalau di sini 0,475. Nah, dan di sini OL yang menandakan bahwa dioda ini masih bagus. Dan yang terakhir adalah LED ya. Ada beberapa fitur yang dari digital multimeter ya yang bisa mengukur apakah LED ini masih bagus atau tidak, dan ada juga yang
tidak bisa ya. Contohnya seperti ini. Coba kita balik ya. Nah, di sini pada saat LED kita bolak-balik ya, pointer kita bolak-balik, tidak bisa mengetahui apakah LED ini masih bagus atau tidak. Oke, kita coba dengan menggunakan merek mekanik. Di sini nggak bisa nyala ya. Kita coba balik. Nah, di sini dengan menggunakan multimeter ya, merek mekanik ini, kita bisa mengecek ya apakah lampu LED ini masih bagus atau tidak. Di sini pada saat kita colokan LED menyala ya, yang mana mengindikasikan bahwa LED ini masih bagus. Sedangkan yang menggunakan merek X-Tech, dia tidak bisa menganalisis apakah LED itu bagus atau tidak ya. Dan di sini untuk seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sini mode dioda dan buzzer sudah jadi satu. Nah, di sini kalau kita ini kan hidup ya atau berbunyi. Sedangkan yang di sini dengan mode dioda tidak bisa menimbulkan bunyi, dan kita harus tekan di tombol ini ya. Nah, oke, teman-teman, itu cara pengukuran untuk dioda ya. Dan selanjutnya adalah elko. Nah, ini elko atau kapasitor. Di sini elko bisa kita ukur ya, nilainya ya, sesuai yang tertera. Seperti ini mungkin 10 mikrofarad. Dan yang di sini adalah 4,7 mikrofarad. Mungkin kita pakai merek X-Tech, kita pindah ke mode kapasitor ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan yang perlu diingatkan kepada teman-teman ya, terutama pemula ya, untuk mengukur elko atau kapasitor itu harus kita shortkan dulu ya ke dua terminalnya. Tujuannya adalah membuang tegangan yang masih tersimpan ya, yang efeknya bisa merusak alat ukur kita. Oke, setelah diyakinkan terbuang, baru kita ukur ya. Di sini nilainya adalah 10 mikrofarad ya. Nah, di sini 10 mikrofarad terbaca 11,49 mikrofarad ya. Dan yang ini adalah 4,7 mikrofarad. Oke, sebelumnya kita shortkan terlebih dahulu dan baru kita ukur ya. Kalau tidak teranu, bisa kita balik lagi. Nah, di sini terbaca ya 4,746 mikrofarad. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang
multimeter merek mekanik. Di sini kita pakai mode ini ya, 20 mF. Oke, kita ukur yang 4,7 mikrofarad. Dia terukur berapa ya? Nah, di sini terukur 4,73 ya, mikrofarad. Oke, dan yang untuk 10 mikrofarad terukur juga 11,21 ya. Dan di sini bisa kita ambil keputusan ya, untuk fitur yang berbeda dan cara penggunaannya pun juga berbeda, namun hasil pembacanya kurang lebih ya sama. Dan selanjutnya bagaimana cara mengukur tegangan DC ya. Di sini apabila kita akan mengukur tegangan DC, cukup kita pindahkan selektor ke mode volt DC ya, ini. Dan di sini nanti pada saat kita colokan ke positif dan tegangan positif dan tegangan negatif, dan dia akan terbaca ya. Namun tidak seperti yang merek X-Tech. Di sini kita harus menyesuaikan tegangan berapa yang akan kita ukur. Untuk tegangan volt DC adalah yang ini ya teman-teman. Dan apabila tegangan yang akan kita ukur semisalkan 12 volt, kita harus pakai rank 20 volt. 100 volt kita harus pakai rank 200 volt. Begitu juga untuk tegangan AC ya. Nah, di sini ini adalah tanda volt AC ya. Kita harus menyesuaikan juga. Misalkan untuk mengukur tegangan 220 volt, kita di sini harus menggunakan rank 750 volt. Sebab 220 volt dia tidak akan terbaca pada rank selektor 200 volt ya, dan harus lebih besar dari yang akan kita ukur. Beda dengan yang X-Tech, kita cukup memindahkan selektor ke mode volt AC. Nah, tegangan di sini akan terukur secara otomatis. Demikian teman-teman, tutorial saya kali ini bagaimana menggunakan digital multimeter ya, yang beda fitur. Semoga bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman para pemula ya khususnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.